Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita sampai pada bahasan awal masalah babul ikhlas, itu ya. Bab bahasan tentang ikhlas, upaya memurnikan ketaatan hanya semata untuk Allah. Jadi akhlaso yukhlisu, ikhlas itu artinya memurnikan. Hadirin rahimakumullah, semua kegiatan kita di dunia ini adalah bentuk peribadatan, coraknya ibadah. Karena ibadah ada standar lahir yang bisa dipelajari lewat standar syariah. Adanya larangan, adanya perintah. Namun kita sadar bahwa kita tidak sempurna, tulus dalam melaksanakan pesan-pesan Allah. Kadang-kadang masih tercampur hasrat-hasrat keinginan kita. Padahal keinginan kita ini sudah di-cover oleh Allah. Pada larangan yang kita jauhi itu dikasih pengaman. Perintah yang kita jalani di sanalah pengaman. Maka yang terbaik adalah memurnikan dalam melaksanakan pengaman-pengaman tadi. Oleh karenanya memurnikan di sini maknanya mengupayakan terus semurni mungkin bahwa kehidupan kita itu lillah. Lillah itu hanya semata untuk Allah. Di sini rahimakumullah, kita sampai pada bahasan hadis nomor 6 ini. Hadis nomor 6 ini an Abi Ishaq Sa'di bin Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhroh Ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Quraisy Zuhriyi radhiyallahu anhu. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Ahadil asyroti al-masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat yang semasa hidup dikasih jaminan lewat lisan Rasulullah Muhammad SAW termasuk ahli surga. Padahal hidup ini kan, dalam kondisi hidup ini kan masih bisa berubah ya. Tapi waktu hidup sudah dikasih jaminan 10 mubasysyir bil jannah. Berarti jaminan ini kan tidak mungkin berubah. Qala, beliau menegaskan ja'ani Rasulullah SAW. Ja'ani itu mendatangiku. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ya'uduni, menjengukku ama hajjatil wada, pada tahun haji wada. Haji wada itu haji terakhir, kalau tidak salah setelah itu 6 bulan setelah itu Rasulullah wafat. Miwajain lantaran sakit istaddabi yang terasa teramat berat bagiku. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit keras. Kemudian fakultu, aku mengatakan kepada ya Rasulullah, hei Rasulullah,
Inni qad balagha bi minal wajah, sesungguhnya aku telah sampai pada diriku minal wajah. Ya, wajah itu sakit yang teramat keras sekali, mataro, seperti yang kau lihat Nabi. Wa ana dzumalin, sedangkan aku dzumal, mempunyai harta. Wala yarithuni, sedangkan tidaklah ada yang mewarisi aku illa ibnatun, ya, kecuali ibnatun li, hanya seorang putri saja. Kemudian afat atasaddaku bisulusai mali, adakah harus kusedekahkan sepertiga hartaku ini, 2/3, sulusai 2/3 mali hartaku. Apa semesti itu Nabi? Oh la, oh jangan. Qultu, aku katakan lagi, fasyatru ya Rasulullah, apakah separuhnya? Kemudian la, jangan. Qultu, ku katakan lagi, fasulusu ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah. Sulus, wasulus katsir. Sepertiga itu terlalu banyak. Ya. Au kabirun, ya. Ya. Au kabirun, kalau tadi terlalu banyak, ini terlalu besar. Innaka, sesungguhnya engkau, intadzaro, ya, bila kau tinggalkan warasataka aghniya, pewarismu dalam kondisi cukup, khairun, jauh lebih baik, min antadzarohum alatan, dibanding kau tinggalkan, ya, alatan dalam kondisi papa, tidak punya apa-apa. Ya takaffafunan nas, yang mereka minta-minta kepada sesamanya. Ya, nah itu jangan. Jadi muslim itu diajari juga memperhatikan sepeninggalnya, ya, anak-anak ahli warisnya jangan sampai papa. Ini tidak menghalangi tawakal, ya. Tawakal itu harus ada yang dipegangi, bukan ngawur. Ya, aku tawakal kepada Allah, tapi harus ada standar yang dijadikan patokan. Itu tawakalnya mukmin. Jadi ikhlas itu jangan dipahami ikhlas itu ngawur. Ikhlas itu memurnikan, termasuk menjaga kondisi ahli waris kita, jangan sampai minta-minta. Ya, itu ya. Hadirin rahimakumullah, ini pembekalan. Jangan seperti pembekalan, ya, yang penting urusan Allah. Oh enggak, urusan Allah. Tapi Allah kan punya standar untuk ngurusi. Apa standar untuk ngurusi yang bisa dipelajari? Itu ya. Kita wariskan keterampilan, kita wariskan pendidikan, kita wariskan dasar keimanan, keislaman, sambil mempersiapkan kebutuhan materialnya. Itu ya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, saat, ya, lan tunfiko, tidaklah kau berinfak, membelanjakan hartamu, nafakotan, satu infak, tabtaghi biha wajh Allah, yang kau harapkan dengan nafkah tadi wajh Allah. Wajah di sini maknanya ridhonya. Itu ya. Kalau Allah mendengar, Allah senang, betah. Kalau Allah melihat, membanggakan. Kalau Allah berkomentar, dikomentari dengan penuh kekaguman. Loh, Allah itu juga kagum loh, ya. Kalau ada hambanya, ya, yang dalam hidup ini, ya, melaksanakan Islam dengan penuh kehati-hatian, termasuk dalam rangka apa? Menyelamatkan anak-anak sepeninggalnya.
gitu ya. Mengarahkan ya arah hidupnya sesuai dengan program Islam, diberi nafkah yang halal, jauh dari cara haram. Itu bentuk-bentuk perhatian. Jangan memperhatikan hanya sisi apa ya, materialnya, caranya tidak pakai Islam. Ini jadi bencana nantinya. Ini ya. Jadi ibtiwa marudillah itu mengharap ridho lewat syariatnya. Itu ya. Dalam Al-Quran disebut surat Az-Zumar itu ya. Ya. Wa in tashkuru yardhahu lakum. Kalau kamu syukur, Allah itu ridho. Syukur itu apa? Menggunakan nikmat untuk memodali taat. Itu syukur. Ya. Jadi wa in takfuru, kalau kamu kufur, fala yardha li ibadil kufra. Allah tidak pernah setuju kufur yang dilakukan hambanya. Tadi manusia bisa kufur kan, tapi Allah tidak pernah merestui tindakan kufur. Allah itu hanya merestui tindakan syukur. Nah, itu ya. Jadi manusia itu bisa kufur, tapi Allah tidak pernah menyetujui tindakan kufur. Tapi bisa. Kalau kamu syukur, padahal kamu tidak bisa juga tidak syukur kan? Ya, yardhahu lakum. Allah ridho, rela, setuju kalau kamu syukur itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, ini prinsip pembekalan. Jangan sampai kita berislam tanpa pembekalan. Ikhlas itu ikhlas murni, tapi kan ada standar kemurnian. Itu ya. Ya, tidaklah kau memberikan nafkah belanja yang dengan belanja itu untuk ahli rumahmu hanya mengharap ridhonya, illa melainkan ujirta, kau akan dikasih balasan. Pasti itu. Allah itu memberikan jaminan, tapi kita harus memenuhi standar kelayakan jaminan itu. Allah tidak mengingkari janji. Tapi yang kita ragukan ini, apa saya bisa memenuhi standar terwujudnya janji? Yang sama ketika perang itu ya. Nabi itu yakin dijanjikan kemenangan. Tapi Nabi kan berdoa. Nabi itu juga mempersiapkan logistik, pasukan, mempersiapkan persenjataan. Kepada Rasulullah itu doa kan bisa. Yang dinilai itu apa? Tingkat kesulitannya itu yang dinilai. Itu ya. Tapi Rasulullah munajat kepada Allah. Juga doa, Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum mansurna alaihim. Ya Allah, katup keluarnya nyawa kami di tanganmu, juga ubun-ubun mereka itu di dalam kendali tanganmu ya Allah. Maka ya, ihzimhum, kalahkan mereka, wansurna alaihim, berikan kepada kami kemenangan terhadap mereka. Nah, tapi Rasulullah mengatakan gini, ya, intuhlik, jika kau kalahkan hadhihi ta'ifah, kelompok minoritas ini ya, fala tu'bad, kamu tidak akan pernah disembah lagi ba'dahu abada. Setelah kelompok kecil ini kau hancurkan, kau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi loh. Itu bukan berarti itu Rasulullah tidak yakin. Tapi apa? Saya ragu. Apakah saya bisa memenuhi janji kemenangan itu? Nah, doa itu semacam itu. Kita itu memurnikan, tapi jangan pernah kita memandang sudah murni. Itu ya. Karena tidak boleh, manusia itu tidak ada yang mampu melaksanakan sesempurna pesanan Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah itu apa? Apa minta ganti? Enggak. Padahal ini ujirta, pasti kamu diganti. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ya Allah dari kami. Saya yakin tidak sempurna,
Coba bangunan Ka'bah itu seperti masjid ini, enggak kan? Wong batu ditata waktu itu. Ada bongkahan batu seperti bukit itu, ternyata itu reruntuhan Ka'bah. Itu dikerjakan cuma 2 orang, Nabiullah Ibrahim dengan putranya Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Setelah Ka'bah dibangun, ya Allah terimalah, rugi saya kalau tidak kau terima, tidak minta ganti. Itu pun supaya apa? Ditetapkan keislaman. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikan aku dan Ismail itu 2 muslim. Jangan saya dan putra saya saja ya. Wa min dzurriyyatina, seluruh anak cucu saya jadikan muslim. Dengan sebab apa? Saya menyelesaikan bangunan Ka'bah ini. Itu ya. Baru waktu alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah tobat kami. Ya, engkau lah Maha penerima tobat. Jadi memurnikan itu, jadikan ibadah itu sarana apa? Ditetapkan iman, minta diterima, sarana tobat. Apa minta ganjaran itu? Padahal Rasulullah mengatakan kalau niatanmu itu karena Allah, ujirta, kamu pasti dibalas. Cuma apakah sudah layak untuk dibalas, dikasih ganjaran? Maka jangan minta ganjaran, ganti mintalah diterima. Itu maknanya. Jadi minta diterima. Mungkin sholat kita ditolak, tapi dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa-dosa kita dihapus walau seperti buih di lautan. Ya mungkin setelah itu kita diterima sholat kita. Yang penting diterima, jangan minta ganti. Sebab kalau kamu minta ganti, syaratnya berat, minta diterima saja. Nah, padahal ini pasti kan. Ya, coba kita baca lagi. Ya. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta. Jaminan alaiya, tidaklah kau memberikan infak yang dengan infak itu menuntut ridho Allah kecuali ujirta, habis kamu dikasih ganti alaiha, atas nafaqah tadi. Hatta hingga ma taj'alu, apa yang kau lakukan fi imro'atika pada istrimu. Apa? Nafkah batin. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Itu coba hubungan kelamin itu nafkah. No ajaran Islam, ajaran selain Islam yang memandang hubungan kelamin itu nafkah. Dan itu ibadah. Kenapa? Kalau diarahkan kepada yang haram kan jadi maksiat, tapi dikasih penyaluran yang halal jadi ibadah. Masya Allah, Allah itu gitu ya. Allah itu rahmat kepada manusia. Hubungan biologis sampai nafkah yang kita wujudkan dalam bentuk sandang, pangan, papan, itu pasti diganti. Ada agama yang masuk dalam ranah-ranah yang paling pribadi, itu ada ajarannya. Jadi sampai ya mataj'alu, apapun hal yang kau lakukan fi imro'atika pada istrimu. Ya. Qala, ya. Kemudian dia katakan lagi, fakultu, kemudian aku katakan, ya Rasulullah, ukhallafa ba'da ashabi, apakah aku harus memberikan peninggalan ganti ba'da ashabi? Ya. Ya. Fakultu ya Rasulullah, ukhallafa ba'da ashabi, apakah kau memberikan ganti, pengganti ba'da ashabi setelah sahabat-sahabat saya? Qala innaka lan tukhallafa, tidaklah kau memberikan satu peninggalan, fatakmala, kemudian kau lakukan amalan, satu bentuk kegiatan tabtaghi bihi wajh Allah, yang kau harapkan hanya ridho Allah, illa istatta bihi darajatan, kecuali itu menambah derajat iman. Jadi derajat kualitas iman ini harus ditingkatkan dengan apa? Kualitas ibadah. Jadi bukan sekedar saya ibadah
menjalani ketaatan dapat pahala enggak, itu ngangkat derajat iman. Bertambah sulit tingkat peribadatan kita, itu bertambah berbobot berkualitas. Jadi bukan akeh-akehan. Perintahnya itu apa? Istiqomah. Ya. Innallah ya ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa ingqalla. Kegiatan taat yang paling disenangi oleh Allah itu langgeng, kontinuitasnya, wa ingqalla meskipun sedikit. Jangan memaksakan diri terus wake-wakean, jangan. Kata jiwa itu perlu dilatih, dikasih beban. Nanti kalau sudah kuat, nyaman, nambah sendiri. Kenapa? Allah itu tidak jemu, bosen. Hatta sampai tamallau, kamu sendiri yang bosan. Maka kegiatan taat yang paling disenangi Allah itu sedikit tapi kontinu. Itu ya. Jangan baca Quran pun demikian. Jangan Ramadan tok. Ramadan khatam ping 10. Ono sing ping 50 barang. Ya apa caranya? Oh gini Pak caranya. 30 orang 1 juz. Berarti 30 juz yo akeh khatami. Itu ya. Bukan tidak boleh. Tapi itu ya, ada metode apa? Jangan target khatam. Yang baca tartil, nanti ditingkatkan kualitas pemahamannya, menangkap pesan-pesan Al-Qur'an. Ya. Nanti setelah Ramadan ya ada kegiatan lagi. Belajar tahsin, belajar pesan-pesan isi Al-Qur'an. Ramadan itu kan pusat pelatihannya. Makanya supaya istiqomai dipelihara kontinuitas keberlangsungannya sambil ditingkatkan kualitas ketaatannya tadi. Jadi bukan sekedar ya diterima, tapi dalam rangka apa? Mengangkat kualitas derajat iman, warifatan dan posisi kehormatan tinggi di hadapan Allah. Banyak hari ini orang yang sudah hilang mencari kehormatan di akhirat di sisi Allah. Banyak manusia yang hari ini sudah lupa hanya menuntut kehormatan sesamanya. Padahal apa? Semakin tingkat kesulitannya berganda, maka Allah meningkatkan derajat kualitas iman dan kelasnya di hadapan Allah SWT. Itu yang dimaksudkan asyaddul bala al-anbiya itu. Cobaan yang paling berat itu para nabi. Kenapa? Nabi itu dikasih beban yang orang lain tidak mampu. Sahabat Nabi loh, kalau kita kata Rasulullah, kalau kamu belanjakan bukit emas sebesar bukit Uhud, itu tidak mampu mengalahkan imannya seperempat imannya sahabat. Itu ya. Padahal sahabat ya kita tahu ya, orang yang dekat dengan Rasulullah. Coba Sayyidina Abu Bakar itu dekat dengan Rasulullah, balaknya keras apa enggak? Keras. Sampai Rasulullah itu racun yang masuk di perutnya itu masih bisa dirasakan di akhir-akhir senjanya, masih terasa. Di perang Khaibar kan diracun Nabi. Itu kemenangan telak kepada Yahudi di perang Khaibar, dipermalukan. Itu Nabi disuguhi apa? Ya, panggang paha kambing tapi sudah dikasih racun yang paling kuat. Banyak sahabat yang mati waktu itu. Itu ya, Rasulullah itu masih, iya, pengaruh racunnya masih ada. Sayyidina Abu Bakar masih merasakan itu. Itu loh, dekat orang yang dikasihi Allah itu dapat bala. Makanya jangan apa? Rumusannya gini. La tastaghrib ya wuku al-aqdar. Kamu jangan memandang aneh terjadinya cobaan-cobaan kekeruan di dalam kehidupan dunia. Madumta fi hadaddar. Selagi engkau hidup di dunia ini biasa. Kenapa? Itu sifat karakter dunia itu ndak ada yang jernih. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jangan heran itu. Itu ya. Sayyidina Umar meninggalnya apa?
tusuk dari belakang sampai tidak bisa dicabut pedangnya ini. Itu orang yang dekat kekasih Allah. Sayyidina Ali matinya apa? Dibunuh. Hadirin rahimakumullah, makanya kita jangan pernah ngaku-ngaku itu ya, ngaku-ngaku kekasih Allah. Sebab kekasih Allah itu tingkat cobaannya itu luar biasa. Di dalam Al-Qur'an kan itu. Ya. Bukan dengan nyamannya ibadah, tapi tingkat sulit beratnya peribadatan itu akan melahirkan bukan ganjaran tapi cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada ini. Alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Wa udzu fi sabili, disakiti di dalam jalan saya. Wa qatalu, bertempur, wa qutilu, ada yang dibunuh mereka. Baru la ukafiruna anhum sayyatim, akan aku hapus dosa-dosanya. Loh, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan ini. Istighfar. Itu dengan apa? Bukan sekedar dihapus tapi diganti derajat dengan apa? Bala. Makanya istighfar kepada Allah. Kalau kita masang-masang target, saya sudah murni, saya sudah sempurna. Ini di dalam bab ikhlas ini. Nah, sehingga maknanya ikhlas itu membersihkan semua kegiatan ibadah, kegiatan taat kita dari kotoran-kotoran. Di antaranya apa? Pasang target-target. Apa yang saya dapat, itu pun yang saya dapat senangnya. Saya takut mendapatkan cobaan bala. Iya, itu kelas masih TK. Tapi kalau kelas perguruan tinggi itu nabi-nabi sudah. Ibadahnya itu bala. Wa qatalu wa qutilu, baru la ukaffiranna anhum, kuhapus dosa-dosanya. Wala udkhilannahum jannatin, baru benar-benar ku masukkan surga. Berarti surganya lewat bala itu derajatnya lebih tinggi daripada surga yang lewat nyamannya taat, nyamannya ibadah. Nah, memurnikan ini kan sepanjang hidup ini. Hadirin rahimakumullah, makanya istighfar kepada Allah, karena istighfar itu ibadah nabi-nabi. Rasulullah saja disuruh istighfar. Lupa dari Rasulullah itu siapa? Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmui Muhammad la ilaha illallah itu, bahwa tiada tujuan hidup kecuali Allah, tiada tumpuan hidup kecuali Allah, tiada pengayom hidup kecuali Allah, tiada yang ketaatan untuk dia kecuali Allah. Itu harus diilmui gitu. Iya, fastaghfir li dzambika, mintalah ampun untuk dosamu. Rasulullah dosa apa? Orang yang semakin dekat kepada Allah itu tambah rumit. Gampangannya gini, di hadapan raja, maaf ya, di depan raja duduknya gini boleh? Langsung keplak. Itu ya, padahal Allah itu tahu gerak batin, gerak lahirnya, tambah rumit. Harus disetting duduknya, ngomongnya, harus ada waktu, kesempatan langka, kan itu ya. Lu Rasul itu mengatakan gitu, li saatun, ya, aku punya waktu dengan ma'arabbi, dengan Allah. Ma yasa'ani malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Aku punya waktu yang limit sekali dengan Allah, yang itu tidak bisa diganggu para nabi, para rasul maupun malaikat yang paling dekat. Itu Rasulullah itu. Ayo siapa? Kita itu umatnya Rasul semacam itu. Makanya sholawat saja kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Kita itu masih dipandang karena umat Islam akhir zaman. Kamu umat Islam akhir zaman. Hebat ya. Umat Islam itu kuntum khairu ummatin ya. Kamu sebaik-baik umat ya. Apa dinilai kebaikannya? Kamu menjadi umat yang begitu berat cobaannya Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ini. Jadi apapun kegiatan taat yang kau cari dengan taat itu semata ridho, senang, setujunya Allah, maka tidak menambah kecuali derajat dan posisi ketinggian.
Wala allaka, dan boleh jadi engkau antu khallafa, ya, kamu meninggalkan satu peninggalan hatta yanfa'aka bika aqwamun, ya, yang peninggalan itu memberikan dampak manfaat bagi satu kaum, wa yadurru bika akhorun, dan dengan itu kamu bisa membahayakan yang lain. Artinya apa? Kamu memilih meninggalkan sesuatu peninggalan boleh jadi menyebabkan bahaya manfaat bagi yang lainnya. Itu ya. Artinya apa? Ya kita punya standar sesuai dengan hukum syariat. Apa itu? Ya kalau waris ya ada faraidnya. Kalau kita meninggalkan satu peninggalan di luar waris karena masih hidup, ya hibah. Hibah tidak boleh lebih sepertiga, tidak boleh. Itu saja wewenang kita. Tapi ingat, kita jangan sampai meninggalkan generasi yang papa, yang meminta-minta kepada sesamanya, itu tidak baik. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, terimalah hijrah sahabat saya. Wala tukhallafa hatta tanfa'a bika aqwamun. Maka ya, wala taruddahum ala aqabihim, jangan sampai ya kau murtadkan mereka ala aqabihim, ya, sepeninggal mereka nanti. Oh, itu ketakutan Nabi itu gitu loh. Padahal tingkatan iman sahabat itu luar biasa ya. Itu masih ditakutkan. Ya Allah, terimalah hijrahnya, jangan sampai kau jadikan murtad setelah tiada saya ini. Itu Rasulullah ya. Nah, kita takut apa enggak? Kekasih Allah itu punya perasaan takut. Lu kalau saya tidak memiliki perasaan takut, ya, tidak bisa mirip, apalagi ngungguli. Lu saya ini apa memenuhi standar ketakutan dia? Apakah ketakutan kita ini standar dengan ketakutan para kekasih Allah? Apakah harapan kita ini standar dengan harapan para kekasih Allah? Lu takut itu kan di dalam, tidak ketok. Harapan kita, rasa takut mereka itu harus beda dengan mungsuhnya Allah. Jangan-jangan standar harapan takutnya kita sama. Apa yang ditakuti Fir'aun itu yang menjadi ketakutan kita. Apa yang jadi harapan Fir'aun, masa yang kita harapkan ini mungsuhnya Allah. Loh, harap ini di dalam, tidak ketok. Itu Rasulullah SAW dalam satu majelis lebih dari 70 kali istighfar. Apa yang diistighfari? Gerak batinnya ini. Ada ayatnya ini. Ya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan tidak seperti harapan mungsu-mungsu Islam. Loh, kalau saya punya harapan sama dengan harapan mungsu Islam, kita ini termasuk orang siapa ya? Nah, itu sentuhan-sentuhan pesan-pesan Al-Quran bahwa kita itu semacam itu. Mari kita berebut ya, mencari kemuliaan di hadapan Allah dengan cara Islam. Jangan sampai kita berebut mencari kemuliaan di hadapan Allah, apalagi di hadapan orang, tidak memakai standar Islam. Coba kalau kita renungkan ya, ini memurnikan ya. Iblis itu ya, ketika diperintah sujud tidak mau kan ya. Innallaha astafa Adam, Allah sudah memilih Adam. Itu ya. Padahal Adam belum punya prestasi ibadah, pendatang baru banyak dihina. Lalu iblis kan enggak, lu kok enggak saya? Kan itu kan. Berarti berebut mulia di hadapan Allah apa enggak? Berebut mulia di hadapan Allah. Berebut mulia di hadapan Allah saja tanpa standar penilaian mulia tidak mulia Allah, itu digugurkan oleh Allah. Lu apalagi kita ini berebut mulia di hadapan sesama kita. Mana derajatnya ya? Dia gengsi, disuruh sujud kepada sesama makhluk tidak mau. Saya selama ini sudah sujud kepada Engkau ya Allah. Itu berarti berebut mulia di hadapan Allah apa enggak? Tapi dia bikin standarisasi kemuliaan yang bukan Allah ajarkan. Itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya. Sehingga tidaklah kau infakkan ya
Yang infak itu macam-macam. Itu ya, bisa sedekah harta. Biasanya sedekah harta, memberikan belanja kepada orang-orang dekat kita. Yang hanya mengharap ridho Allah, kecuali apa? Menambah derajat kelas iman dan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan lewat apa? Standar Islam. Ya Allah, terimalah hijrah sahabat saya. Jangan jadikan mereka murtad sepeninggal saya. Itu ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal ba'su Sa'd bin Khawla yarsi lahu Rasulullah an mata bi Makkah. Itu ya. Akan tetapi Sa'ad bin Khawla meninggal di Mekah, sementara dia tidak ikut hijrah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Dia meninggal di Darul Harbi. Darul Aman kan, zona aman kan Medina. Ada orang Muslim yang tertinggal mati dalam kondisi zona kafir. Tapi dia bukan orang kafir loh. Sayang. Artinya apa? Dikhawatirkan dia tidak bisa menjalankan Islam secara murni. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kita yang jauh dari Rasulullah Muhammad SAW berapa abad? Sudah berabad-abad kan? Maka mari kita jaga keimanan, keislaman kita. Karena cobaan akhir zaman begitu beratnya. Itu ya. Sahabat itu hidup pada zaman Nabi, masih ketemu Nabi. Kalau beriman kepada Nabi itu tidak heran. Tapi kita yang jauh dari Nabi menaruh kepercayaan kepada Rasulullah SAW, itu hebat apa enggak? Hebat. Tapi tingkat cobaannya juga syarat hal-hal yang berat. Itu ya. Makanya kita berlindung dengan perlindungan Allah. Kita proteks keimanan, keislaman kita dengan cara menjalani ibadah semurni mungkin. Itu ya. Karena itu tidak saja dikasih ganti, tapi ditingkatkan derajat kekuatan iman dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pembekalannya. Pembekalan kan ilmu. Sementara ini yang dikasih pembekalan kan dolek pahala, itu pahalanya abstrak. Apalagi pahala menurut pengertian saya ibadah dikasih yang saya senangi pahala. Ada tidak dikasih yang tidak disenangi gak pahala kan? Itu ya. Oh jangan gitu. Tugas kita itu memurnikan semurni mungkin. Dengan perasaan tidak bisa murni gitu ya. Nah, itu ya. Berikutnya hadis nomor 7 ya. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Qala, beliau tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanduru, tidaklah memperhatikan ila ajsadikum, kepada jasad, badan, jisim. Apa maknanya? Standar syariat itu badan. Sholat itu ada badannya yang gerak. Ada Allahu Akbar, ada ruku, ada sujud, ada bangkit, antara dua sujud. Itu jasad apa enggak? Jasad. Bisa dilihat, jangankan Allah, orang lain bisa melihat. Itu ya. Tapi itu ada standar syariat yang harus dipenuhi. Ada rukun, syarat, ada tata cara, kaifiyah. Wala, tidak pula ila suwarikum, kepada bentuk lahir. Ada struktur ibadah. Tapi pelaku ibadah batinnya itu loh. Ya, walakin yanduru ila qulubikum, akan tetapi fokus perhatian pandangan Allah kepada qulubikum. Kegiatan-kegiatan gerak hati. Di dalam hati itu kan ada harap, takut, cemas, sedih, susah. Itu ya, ini gerak. Itu yang dilihat Allah. Makanya sujud hati, sujud badan iya, tapi ngongkek sujudnya batin itu proses itu ya. Itu ya. Jadi ini lebih sulit. Ruh itu. Nah, makanya nanti
Roh itu kalau sudah sujud tidak pernah bangkit lagi. Kenapa? Oh, sudah berhasil sujudnya. Ibaratnya hati itu seperti burung ini. Makanya Nabi Ibrahim, hati itu bisa mati. Bagaimana kau menghidupkan hati yang mati? Seperti kau menjinakkan 4 jenis unggas itu. Ketika sudah jinak, ditaruh di pucuk-pucuk bukit, panggil ini, yaktinaka saya, akan datang. Kan bisa mabur, batin manusia itu kan mabur kemana-mana. Tapi kalau sudah jinak dengan perintah, jinak dengan larangan Allah, itu yang dilihat oleh Allah SWT. Jadi fungsional ibadah itu menundukkan gerak-gerak batin ini. Itu ya. Tapi ada bentuk luarnya. Itu ya. Allah menegaskan, "Wallazi yaraka khina taqumu wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah yang melihat engkau ya saat kau berdiri sholat. Tidak perlu diinformasikan, jamaah melihat. Iya. Wallazi, dialah Allah yang melihat engkau saat berdiri. Wa taqallubaka, dan bolak-balik hatimu fis sajidin ketika sujud. Apakah hatinya ikut sujud? Itu ya. Jadi itu yang dimaksudkan menjinakkan jiwa dengan paket-paket ibadah di dalam Islam. Kenapa ada sedekah? Supaya kita itu hati kita tidak dijinakkan oleh senang dunia. Maka ada prosentase di harta kita untuk yang lainnya yang membutuhkan. Hadir kita di masjid untuk menjinakkan apa? Ritme gerak di luar masjid yang jauh lebih dominan. Di masjid berapa menit ya? Kerja kita di luar masjid berapa? Loh, kalau mau dihitung itu ya, diam di masjid dengan gerak di luar masjid, saya yakin banyak gerak di luar masjid. Itu ya. Nah, makanya itu menundukkan jiwa itu ada standar lahir syariat, tapi jiwa ini yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini masalah ikhlas itu ya. Sudah Isa ya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.